tidak pula pada dirimu sendiri apabila tertimpa bencana. 3. Melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Jadi ia telah ditentukan sebelum diciptakan. Mana lebih dahulu antara musibah dengan bendanya yang ditentukan, diciptakan? Timbul pertanyaan, mana terlebih dahulu antara musibah, ketentuan musibah dengan bendanya yang akan terkena musibah? Ketetapannya dulu, baru diciptakan bendanya. Menyalahi akal atau rasional? Menyalahi akal. Karena Allah tidak pernah memberikan bereksperimen. Jadi saya ulangi, Allah tidak pernah bereksperimen. Tidak seperti pendapat Darwin, seakan-akan Allah ini pernah bereksperimen. Sebelum Adam ada Adam sebelumnya. Ini pendapat Jill yang diadopsi dari pendapat Darwin. Babun, manusia itu asalnya babun, berproses lalu menjadi manusia. Darwin pertama atau kakeknya, baru bapaknya, baru Darwin. Perkataannya kan seperti itu. Berarti berproses. Babun berproses jadi kakeknya Darwin, baru jadi bapaknya Darwin, baru jadi Darwin sempurna manusia. Lah, kita katakan Allah tidak berbuat berdasarkan eksperimen. Dia ciptakan Adam langsung. Ini perlu dipahami dengan benar. Jadi Allah tetapkan dulu takdirnya, ketetapan musibahnya, seluruh akan terjadi. Sepakat atau tidak? Lalu itu program umum, ketetapan takdir secara umum. Lalu ada ketetapan takdir secara khusus setiap individu. Buka hadis Muslim 2272 dari Abdullah radhiyallahu anhu. Apa kata Abdullah? Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mutlak benar menceritakan kepada kami. Apa isi ceritanya? Sesungguhnya proses penciptaan seseorang kamu setelah berada dalam perut ibunya selama 40 hari. Lalu kemudian dia menjadi alaqah. Oke. Apa alaqah itu? Segumpal darah. Kemudian selama 40 hari. Selama 40 hari kemudian nggak boleh dipotong. Selama 40 hari kemudian. Menjadi apa? Menjadi mudghah. Mudghah. Apa mudghah itu? Segumpal daging. Lalu selama 40 hari kemudian. Kemudian menjadi apa? Diutus malaikat meniupkan ruh jiwa kepadanya. Lalu ditiup lalu. Kemudian diperintahkan kepada malaikat menuliskan 4 ketetapan. 4 ketetapan. Apa itu? Yaitu mengenai rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagia. Stop. Kembali ke hadis pertama. Ketetapan hadis pertama 2272. Dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mutlak benar menceritakan kepada kami. Apa itu? Sesungguhnya proses penciptaan seseorang kamu setelah berada dalam perut. Stop. Ini khusus atau umum? Khusus. Saya ulang ya, ini khusus. Nukilan yang ada dari ketentuan yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Kapan ketentuan ini? 120 hari ditiupnya ruh. Ketentuan 4 hal ini kapan? 2273. Dari Hudzaifah bin Asid radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isi sabdanya, setelah nutfah berada dalam rahim 40 atau 45 malam, apa yang terjadi? Maka datanglah malaikat kepadanya, kepada bibit yang akan menjadi manusia 40 atau 45 malam setelah dia terjadi pembuahan, masa embrionya sudah selesai, segumpal darah sudah. Apa yang terjadi? Seraya bertanya kepada Allah Ta'ala, malaikat ini masuk ke dalam kandungan sang perempuan, menyalahi akal lagi apa tidak?
Karena keberadaan mereka tidak bisa dibuktikan dengan pembuktian sains. Tidak bisa dibuktikan dengan pembuktian logika. Karena kedudukan mereka gaib. Bagaimana dia bisa mengecil? Malaikat ini makhluk Allah sangat besar. Bagaimana dia bisa mengecil? Ini bercerita logika, otak, akal, atau iman. Sesuatu yang diimani. Setelah diimani baru bisa diungkapkan pembuktiannya. Lanjut. Ya Rob, apakah dia ini celaka atau bahagia? Jadi pertanyaan malaikat ketika masuk ke dalam kantong rahim sang perempuan, setelah terjadi pembuahan, baik dia hasil zina ataupun hasil segalanya, halal ataupun haram, malaikat tetap akan masuk dan bertanya kepada Rabb penciptanya. Pertanyaannya apa? Ya Rob, apakah dia ini celaka atau bahagia? Dua. Maka ditulisnya salah satu di antara keduanya. Salah satu ditulis. Yang kedua, apakah dia laki-laki atau perempuan? ditetapkan. Ketentuan bukan, takdir atau bukan, nukilan atau bukan, nukilan atau bukan, takdir nukilan. Dari mana nukilnya? Lauhul Mahfuz. Yang mana tadinya ialah takdir umum. Lanjut. Maka ditulisnya salah satu di antara keduanya. Salah satu di antara keduanya ditulis. Maka manusia pun tidak tahu. Lanjut. Kemudian ditulisnya pula amalan serta hasil amalannya. Jadi ditulis amal plus hasil amalnya. Apa yang ditulis? Dua. Apa yang akan dilakukannya dan hasil penilaian dari perilaku. Ketentuan yang ditulis, yang dilakukannya ditulis. Amal dan hasil amal. Amal, data, nilai yang belum ditotal, lalu hasil totalannya, bonnya. Hasil akhirnya ada nggak? Ada. Yang berbahaya ini hasil awal atau akhir? Bisa terjadi awalnya baik, akhirnya buruk. Bahaya nggak ini? Ini diimani. Jadi amalnya dan hasil amalnya. Nukilan atau bukan? Nukilan. Lanjut. Ajalnya dan rizkinya. Ajalnya ditulis, rezekinya pun ditulis, tidak boleh selisih sedikit pun. Bagaimana wanita kafirah di masa Zamud? Setelah semua terkena gempa kecuali Saleh, Nabi Allah Saleh alaihissalam dan sahabatnya, dan sisa dua orang, salah satu wanita kafirah yang membenci Saleh. Dia dipending oleh Allah kematiannya sampai dia harus minum dulu segelas air minum. Jatah dia atau bukan? Boleh sisa atau tidak? Berarti ajal dan rezeki berbarengan. Dia tidak akan mati selagi masih ada rezekinya. Tetapi dia harus mati ketika jatahnya tidak ada. Kemudian bukunya dilipat, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Mati sudah harganya. Dan ini tidak diketahui oleh manusia. Ini takdir yang wajib diimani. Saya belum berbicara tentang menyikapinya. Saya baru berbicara tentang mengimaninya. Ini wajib diimani substansi. Dan tidak boleh dibikin permasalahan dalam teknik. Karena tidak ada orang tahu persis apa yang diinginkan oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah. Seperti perkataan Isa kepada Allah ketika Allah bertanya padanya pada surat 5 ayat 116. Apa kata Isa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilayhayna min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li
أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. Itu dia. Silakan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Apa kata Allah? Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Kalau Isa pernah mengatakan itu dan semua manusia pernah berbicara, Allah pasti tahu. Karena dia juga mendengar selain daripada mengetahui. Lanjut kata Isa terhadap sifat Allah. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Jadi manusia tidak tahu apa yang ada pada diri Allah, apa ketetapan Allah dan keputusan Allah terhadap dirinya. Tetapi apa yang direncanakan oleh manusia, Allah sangat amat tahu berdasarkan hujjah ini. Dan itu pula yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dia tetapkan terhadap Allahnya seperti apa yang diberitakan oleh Allahnya pada surat yang ke-46 ayat 9 Al-Ahqaf. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. Silakan. Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. 1, 2. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku. Jadi Rasul mengatakan dia tidak mengetahui apa yang akan diperbuat oleh Allah terhadap dirinya. Sebagaimana Isa berkata, aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sama apa tidak perkataan ini? Secara khusus perkataan Isa, lalu secara umum perkataan Rasul. Dan tidak pula terhadapmu. Dan aku pun tidak mengetahui apa yang akan diperlakukan oleh Allah terhadap manusia yang lainnya. Artinya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Ayat ini pun serupa dengan ayat yang ada dalam surat Luqman 34, surat 31. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan. Jadi tidak akan pernah manusia tahu kapan turun hujan. Kedua, ketika mereka berada dalam kemarau, dia tidak tahu kapan hujan turun ketika dia berada di musim kemarau. Tidak ada prediksi yang selamat. Dan tidak pula mengetahui manusia ketika terjadi musim kemarau pada saat dia berada di musim hujan. Kapan terjadi kemarau? Kemudian, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan Allah yang mengetahui apa yang ada dalam rahim. Mulai tetesan pertama, kumpulkan semua dokter untuk melihat wanita yang hamil berusia kandungannya 40 hari masih darah, apakah itu laki atau perempuan. Berhenti otak dokter dan peralatannya dan kekufurannya. Lalu, Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. bagaimana usahanya besok hari dan apa yang dilakukannya besok hari pun secara pasti tidak ada yang tahu. Yang pasti hanya di sisi Allah karena dia tidak pandai lupa. Yang pasti hanya di sisi Allah karena dia menetapkan takdir. Lanjut. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Dia tidak tahu kematian di
menimpanya di mana? Di bumi yang mana dia secara rinci dia tidak paham. Artinya manusia tidak akan pernah memahami dan tidak akan pernah tahu tentang takdir. Kapan, apa dan apa yang akan ditentukan kepadanya. Maka di sini kita wajib iman terhadap berita yang disampaikan oleh Allah. Di sinilah letak iman. Saya belum berbicara tentang bagaimana menyikapi takdir, tetapi bagaimana mengimani takdir. Kemudian perlu Anda pahami dan Anda mengerti tentang hal ini. Seperti apa yang ada pada surat yang ke-42 ayat 30. Siap tafsirnya yang hijau? Berarti ada dua tafsir. Surat 57 ayat 22 dan surat 42 ayat 30. Silakan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Silakan. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Nah, Allah menjelaskan pada surat 32, pada surat 42 ayat 30 yang katakan seluruh musibah yang menimpamu karena sebab usaha tanganmu sendiri. Tetapi pada surat yang ke-57 ayat 22 yang mengatakan seluruh musibah yang mengenamu dan mengenai bumi karena ketetapan Allah Subhanahu. Bagaimana Anda kalau dikomplain oleh orang tua ayat ini? Ayat ini 57 ayat 22 ketika Anda dikomplain orang dengan surat 42 ayat 30. Coba pegang dua terjemah. Pegang surat 57 dan pegang surat 30. Silakan dan Anda dengarkan dengan baik, tabrakan atau tidak ayat ini. Silakan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a inna dhalika 'ala Allah yasir. 30 42 30. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. Sekarang baru baca terjemah dua-duanya. 57 dulu, baru 30. Terjemahnya. Dengarkan saya baik-baik, dengarkan ayat ini. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Supaya lebih kecil, baca Ustaz. Saya bilang stop, ulangi. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Bertentangan enggak? Ulangi lagi. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Bertentangan enggak? Buka surat 4 ayat 82. Bertentangan atau tidak? Dengarkan bagaimana kata Allah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi
فيه اختلافا كثيرا. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Bertentangan nggak dari ayat Quran? Bertentangan atau tidak? Lalu Allah menolaknya atau menerimanya? Allah menerima atau menolak? Ulangi. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ditolak atau diterima? Lalu bagaimana ini terjadi? Lalu bagaimana kalau Anda dikomplain oleh orang seperti ini? Di deadblocking kayak gitu. Prak. Bagaimana menyikapinya? Ketahuilah hadis ayat 22, 57 itu Anda diperintah untuk iman. Dan surat 42 ayat 30 itu menyikapinya. Dua ayat ini seperti ayat yang ada dalam surat 4 ayat 78. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Stop, ini satu kita tinggalkan. Mulai poin lanjut. Poin kedua, mulai satu. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dua. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Tiga. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Tabrakan nggak ini? Tabrakan nggak? Satu ayat. Sekarang memanage. Kita iman semuanya takdir baik dan buruk semuanya datang dari sisi Allah. Ada kunci. Ada kata kunci di sini. Itu kita katakan iman kepada seluruh takdir Allah baik ataupun bagaimana memanagenya, menyikapinya. Kalau Anda ditimpa keburukan, bolehkah Anda berkata seperti perkataan kaum Qadariyah? Jadi sekarang ada satu tren antara Qadariyah dan Mu'tazilah dan Falasifah. Takdir itu tidak ada. Mereka bermain dengan sebab akibat, meninggalkan iman. Lalu dia berkata kalau Allah ada takdir berarti kalau kita salah, lalu Allah hukum kita, Allah masukkan dalam neraka, berarti sama dengan menghukum dirinya sendiri. Ini perkataan kaum Qadariyah yang juga mereka menafikan adanya takdir, sebagaimana kaum Mu'tazilah. Perlu saya jelaskan. Kita katakan kita iman terhadap seluruh takdir Allah baik ataupun buruk. Lalu bagaimana kita ketika mendapatkan keburukan? Apakah kita katakan Allah yang memberikan keburukan? La. Bagaimana caranya? Allah itu satu zat yang memiliki sifat al-mutakabbir, sombong. Dia memiliki kibria, kesombongan. Maka kesombongannya ia tidak menerima keburukan kembali kepadanya. Dia hanya menerima kebajikan yang kembali kepadanya. Padahal yang menetapkannya dia atau bukan? Baca 79 ya Ustaz. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Ini kesombongan atau bukan? Ya. Pertama dia katakan semua darinya, lalu tiba-tiba dia batalkan sepihak, bahwasanya kebajikan hanya darinya, keburukan tidak kembali kepadanya. Kenapa? Karena dia al-mutakabbir. Itu kunci pertama. Kunci kedua, pemahaman yang kedua ya, yang pertama seluruh ketetapan Allah itu yang merealisasinya bukan Allah tetapi Anda.
Iya apa tidak? Siapa yang harus disalahkan? Saya ulangi kembali. Seluruh takdir Allah itu yang merealisasinya manusia atau Allah? Siapa yang harus disalahkan? Manusia. Lalu ada kunci ketiga, pemahaman yang ketiga. Kenapa musibah itu diberikan kepada manusia? 42-30, yaitu karena disebabkan dosa manusia. Musibah menimpanya disebabkan karena dosa yang ia lakukan. Poin yang keempat, kunci yang keempat, poin yang keempat ialah musibah itu diberikan agar Allah menghapuskan semua dosanya, agar ia tidak dituntut di negeri akhir kelak nanti. Cair apa tidak?